Karena dulu kita juga dari sisi tim masih kecil banget, isinya anak-anak kuliah gitulah. Dan menurut works kebetulan saat itu kita bisa dapat pengguna yang cukup signifikan, dan di sana jadi cerita sih, karena mereka jadi kayak semacam komunitas gitu. Jadi ini orang-orang yang care dengan biaya admin, bahkan sampai sekarang ada beberapa grup WhatsApp yang isinya tuh user-user yang dulu verifikasinya ketemuan. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO dari Flip, yaitu Raffi Putra Aryan, atau yang dikenal juga dengan Ari. Hai Ari. Halo Mbak Yeni, dan dari pemirsa DSTV ya. Akhirnya kita ketemuan ya. Selama ini cuma jadi pengguna dan penulis artikel soal Flip, tapi sekarang akhirnya kita wawancara nih. Iya, sama-sama Mbak. Iya. Sebelum kita dive in lebih detail nih, mungkin Ari bisa menjelaskan bagi mereka yang belum tahu, meskipun Flip iklannya di mana-mana ya, tapi mungkin yang belum tahu bisa jelaskan Flip itu sebenarnya platform apa sih? Ya, boleh Mbak Yeni. Makasih banyak udah diundang ke acara ini. Saya sebenarnya penonton setia juga nih Mbak. Sering nonton video-videonya Mbak Yeni, yang ke kantor startup lain dan lain-lain. Iya. Mungkin cerita sedikit tentang Flip. Mungkin aku cerita dari awal kali ya Mbak, biar full konteks nih. Jadi aku bikin Flip sama teman-teman tuh udah lumayan lama, sekitar 6 tahun yang lalu, tahun 2015. Jadi waktu itu aku baru lulus kuliah, dan aku sama 2 temanku, Lukman dan Anjar, kepikiran nih tentang masalah yang kita hadapin sehari-hari, yaitu masalah transfer uang. Jadi kebetulan kita bertiga ini suka hutang-hutangan gitu Mbak, dan bank kita kebetulan berbeda. Nah, pas kita mau bayar utang, kita kena biaya admin dong, karena kita transfernya beda bank. Sedangkan utang aja kayak cuma 10.000, 20.000, tapi biaya adminnya udah lumayan signifikan ya dari utang yang kita transfer. Dan di sana kita jadi mikir, bisa nggak sih kita bikin transfer antar bank itu jadi gratis? Dan karena kebetulan kita bertiga lulusan ilmu komputer, kita mikir kayak ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Akhirnya kita coba cari cara, gimana cara bikin transfer antar bank jadi gratis. Dan kepikiran caranya, kita coba kasih solusi ini ke teman-teman kita, dan ternyata mereka juga ngerasain manfaat dari Flip, dan mereka nyebarin ke keluarga, ke orang tua, dan lain-lain. Sampai akhirnya pengguna kita yang daftar per hari saat tahun 2015 itu sampai ribuan, terus Flipnya kita tutup karena kebanyakan yang pakai, dan di sana kita mulai buat bikin tim yang lebih proper untuk ngembangin Flip. Oke, jadi awalnya karena pengalaman pribadi, tapi akhirnya ternyata demand-nya besar ya, karena ternyata memang masalah orang ketika transfer tuh keberatan dengan biaya transfer yang gede banget ya. Sebenarnya yang kita lihat masalah itu bukan cuma biaya aja ternyata, Mbak Yani. Jadi pertama masalahnya itu selain biaya, kadang-kadang uangnya nggak nyampe. Kadang-kadang uangnya nyangkut gitu kan, butuh 5 hari kerja, 10 hari kerja buat selesaikan. Dari sistem yang kita bikin, hal itu bisa dikurangin secara signifikan. Sama yang kedua, karena terutama buat segmen yang bisa dibilang relatif berumur gitu ya, biasanya mereka suka bingung nih apa aja yang harus dilakukan kalau mau kirim uang pakai produk mobile banking, sehingga mereka biasanya pakai ATM buat transfer uang. Nah, kita coba bikin layanan yang gampang nih buat user-user ini, sehingga dari sana kita bisa punya adopsi yang bagus juga dari segmen yang relatif lebih berumur. Dari tahun 2015 tadi ya? Benar. 2015 sampai sekarang 2021, udah mau 2022, transformasi apa aja nih, inovasi apa aja yang udah dihadirkan oleh Flip? Bukan cuma transfer aja kan, pasti sekarang udah banyak ya? Iya, awalnya kita mulai dari transfer karena itu kayak bisa dibilang habitnya orang Indonesia ya. Kita mau ngapa-ngapain kan transfer uang, mau bayar belanja aja transfer. Sehingga kita banyak double down di produk transfer ini. Tapi karena transfer ini kebutuhannya sering, terbentuklah trust dan loyalty dari user kita. Karena mereka pakai Flip tuh tiap bulan berkali-kali, sehingga mereka mulai datang nih ke Flip. Ada nggak sih hal lain yang bisa dibantu Flip untuk kita? Dan kita mikirnya ada nggak hal apa lagi nih yang sering dipakai orang berkali-kali selain kirim uang. Kita mulai dari beli pulsa dulu, terus beli token listrik, dan kita bikin harganya yang reasonable. Lalu baru-baru ini karena kita ada ngelihat demand pengguna kita dari segmen UKM, mereka ternyata banyak yang kirim uang ke luar negeri, Mbak Yani. Karena mereka beli barang dari luar negeri terus diimpor ke Indonesia. Akhirnya kita bikin solusi buat kirim uang ke luar negeri juga.
Dan sekarang kita juga ngelihat masalah yang lebih menarik lagi sih di market, karena sekarang user kita udah di angka jutaan, transaksi yang kita proses sudah triliunan tiap bulan, kita udah punya data yang lebih banyak, kita dapat exposure nih, apalagi sih next big thing yang bisa kita bantu, dan kita lagi develop untuk hal yang baru ini sekarang. Tapi dari sisi regulator ada yang harus diikutin kan pastinya sebagai platform fintech ya, karena ini bersinggungan sekali dengan uang gitu ya. Apakah mengikuti atau so far karena tidak terlalu berat seperti teman-teman dari P2P atau financial lainnya, mungkin Flip agak lebih longgar gitu? Sebenarnya kita bisa dibilang lebih ketat ya Mbak, karena peraturan kita itu udah ada pas kita bikin produknya. Beda kalau kayak peer-to-peer kan hadir peraturannya bersamaan dengan bisnisnya. Ketika mereka hadir, ya. Ya, jadi ada momen di mana mereka bisa bareng dengan regulator nih ngebentuk regulasi ke depannya gimana. Kalau kita state-nya regulasi udah ada. Nama regulasi itu transfer dana sebelumnya. Dan yang berjalan di bisnis ini itu sebelumnya perusahaan yang lumayan konvensional, kayak misalkan Western Union, MoneyGram, yang transfer itu pakai uang tunai. Terus kita bikin produk ini, ya kita dikenakan peraturan ini oleh Bank Indonesia. Dan ada challenge waktu kita pertama mulai itu di KYC. Jadi kita buat semua user yang pakai Flip itu harus kita identifikasi identitasnya dari data KTP dan lain-lain. Dan peraturan dulu itu nggak boleh online, harus offline. Bingung kan? Gimana caranya kita verifikasi offline? Tapi ya udah, karena kita percaya banget dengan masalahnya ini menarik dan user punya demand untuk menyelesaikan masalah ini, kita coba cari cara untuk bisa verifikasi offline. Awalnya kita bikin kayak event-event gitu Mbak di tiap kota. Jadi kita ada event di Medan, di Surabaya. Jadi kita punya teman di berbagai daerah gitu ya. Jadi kita hire mereka buat bantuin kita verifikasi user-user kita. Jadi kita bikin grup WhatsApp, terus kumpulin user, ayo teman-teman yang lagi di Medan nih ngumpul di Car Free Day yuk, kita verifikasi jam 7 di depan Tugu ini. Terus orang pada ngumpul gitu, ngantri buat verifikasi Flip. Karena dulu kita juga dari sisi tim masih kecil banget, isinya anak-anak kuliah gitu lah. Dan menurut works, kebetulan saat itu kita bisa dapat pengguna yang cukup signifikan, dan di sana jadi cerita sih, karena mereka jadi kayak semacam komunitas gitu. Jadi ini orang-orang yang care dengan biaya admin. Bahkan sampai sekarang ada beberapa grup WhatsApp yang isinya tuh user-user yang dulu verifikasinya ketemuan, dan ini jadi cerita buat user-user yang dari dulu udah pakai Flip sejak tahun 2015, 2016. Oke, jadi kalau sekarang sih bisa dibilang lebih advance lah ya teknologinya ya dibandingkan dulu ya. Karena peraturannya juga udah berubah sih Mbak ini. Jadi 2017 akhir dari Bank Indonesia udah memperbolehkan verifikasi online. Jadi dari sisi teknologi juga catch up ke sana. Sekarang kan zamannya kolaborasi nih, bukan cuma dengan perbankan tapi dengan dompet digital dan payment gateway dan lainnya. Sudah ke arah sanakah atau so far masih dengan perbankan kerjasamanya? Kita udah kerjasama ke berbagai financial institution ya Mbak. Misalnya yang terbaru nih, kita di bulan Juli kemarin ada bikin produk yang adopsinya tinggi banget, yaitu kirim uang ke digital wallet. Jadi kita sekarang dari Flip bisa kirim ke GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan gratis. Tanpa biaya ya? Tanpa biaya ya? Tanpa biaya. Jadi kita ngelihat ini karena ternyata behavior user, mungkin mereka kalau top up GoPay itu mungkin nominalnya kayak cuma 100.000, 50.000, tapi sering kan berkali-kali. Dan seperti yang kita tahu, top up wallet ada biayanya sekarang. Dan ada user yang top up per bulan tuh bisa nyampe 10 kali, 20 kali, lumayan juga. Iya, benar. Kalau dilihat kan, kalau secara domestik, meskipun Flip memberikan benefit yang lebih gitu ya, which is free admin, tapi kalau ke luar negeri gimana Ari? Apakah demand-nya udah semakin luas? Tadi Ari sempat mention kan ada yang beli-beli atau mungkin bayar atau ikut membership kayak gitu tuh udah mulai dibuka nggak oleh Flip? Karena gue tertarik juga nih kalau ternyata memang akhirnya Flip bisa meng-cater, karena seperti yang Ari bilang kebanyakan kompetitornya pemain asing gitu ya. Dan orang Indonesia kan masih agak nggak percaya nih dengan pemain asing. Kalau ternyata pemain lokal bisa meng-cater kita untuk abroad gitu, ada rencana nggak dari Flip sendiri? Maksudnya buat kirim uang ke luar negeri ya? Kirim uang atau bayar atau seperti itu gitu? Sekarang sih kita udah ada kirim uang ke luar negeri.
Oke. ke 11 negara terakhir aku cek ya. Wow. Kayak ke Singapura, ke Malaysia, Korea Selatan, dan kebutuhannya Nerima juga biasanya atau cuma kirim uang? Kirim aja nerima ya? belum, baru kirim Oke. aja. Hmm. Dan dari sisi biaya belum gratis sih, soalnya ada biayanya kan, kita buat convert mata uang aja ada biaya kan, misal dari Ya, rupiah ke Singapura beda lah dollar ya. kan ada biayanya, beda. Tapi kalau kita compare flip dengan solusi lain di market, kita bisa bilang kita 90% lebih murah sih ya dibandingkan yang ada di market. Oke, seru juga ya. Gue sendiri ngelihat perkembangannya Flip dari awal sampai sekarang. Kedepannya inovasi apa lagi sih yang masih mau dikulik oleh Flip? Karena kalau kita lihat finansial kan besar banget ya yang bisa dimasukkan. Tapi mungkin Ari dan tim ada fokus yang mau disasar nggak sih? Kita masih fokus di money movement sih Mbak Yeni. Gimana caranya Flip jadi top of mind nih buat orang-orang di Indonesia kalau mau mindahin uang. Dan mindahin uang itu bukan berarti ke bank aja kan. Ada banyak banget nih perpindahan uang yang terjadi. Jadi kita lagi plan ke depannya masih fokus ke sana saat ini. So far udah jadi top of mind atau masih banyak pemain lokal atau dengan bank sendiri nih yang jadi saingan? Definisi top of mind buat kita itu kalau kita udah jadi verb ya Mbak Yeni. Kan sekarang orang di Indonesia kalau kirim uang masih gua transfer lu, gua kirim uang ke lu. Mimpi kita sih orang-orang kalau kirim atau mau mindahin uang, mereka bilangnya gua flip lu aja ya. Karena itu belum terjadi di market sekarang, menurut kita belum jadi top of mind. Terus ya kayak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri pandemi ini jadi mempercepat adopsi atau sebenarnya karena Flip konsepnya udah dikenal dari dulu ya, cuma bedanya sekarang full online gitu. Jadi lebih nge-boost bisnis nggak sih, atau buat Flip nggak ada perbedaannya sebelum pandemi dan pandemi? Ada perbedaan signifikan pasti dari sisi challenge, karena namanya pandemi ada challenge ada opportunity ya. Dari challenge ya kita perlu ngubah strategi kita nih, kita nggak bisa lagi ngelakuin mungkin marketing secara offline itu nggak works, tapi kita juga ngelihat shifting behavior dari user, karena sekarang sejak ada pandemi transaksi dari ATM tuh jadi berkurang Mbak Yeni. Orang-orang pada beralih ke mobile banking atau internet banking, dan karena orang-orang makin mudah nih akses perbankannya, mereka jadi makin sering menggunakan Flip. Jadi ada dampak positifnya juga sih walaupun banyak challenge di pandemi sekarang. Untuk kolaborasi selain dengan Gojek dan dompet digital lainnya ya, dengan e-commerce atau dengan marketplace juga udah nggak sih, atau belum sampai ke sana nih? Secara langsung belum, tapi secara tidak langsung udah. Jadi misalnya sekarang pengguna kita udah bisa pakai Flip buat transfer ke Tokopedia, ke Bukalapak dan lain-lain. Karena kan kita udah terkoneksi ke bank-bank di Indonesia ya. Dan biasanya marketplace kan terima pembayarannya pakai rekening bank atau pakai virtual account misalnya. Nah kita udah bisa ngebantuin proses itu. Tapi sebagai user gue ngelihat Flip itu lumayan mudah ya untuk apps financial yang fungsinya sangat urgent gitu ya, sangat relevan. Kayaknya kemudahan dan UI UX yang gampang tuh bisa lebih mempermudah pengguna. Bukan cuma gue yang lumayan tech savvy, tapi mereka yang nggak terlalu tech savvy. Itu memang fokusnya Flip dari dulu ya, make it easy untuk bank transfer, untuk transfer segala macam gitu ya. Iya, kita emang put emphasis banget sih Mbak di produk dan desain kita, gimana biar bisa mudah digunakan. Tapi nggak cuma di produk desainnya aja, tapi juga di servicesnya. Gimana kita bisa punya SL yang bagus, kalau ada masalah dari user kita bisa balas dengan waktu yang reasonable. Dan alhamdulillah dari effort yang udah kita lakuin itu sekarang feedback dari user positif banget ya. Kalau dilihat di Play Store, di App Store sekarang kita salah satu fintech dengan rating tertinggi di Indonesia. Wow. Iya, karena gampangnya itu tadi ya, asal kode uniknya jangan lupa aja gitu ya, Ri. Iya, jangan lupa aja, benar. Ri, tadi kan udah ngomongin benefit selama pandemi dan yang hal-hal yang lainnya, tapi masih ada challenge-nya nggak sih, Ri? Meskipun sekarang kayaknya orang udah sangat familiar dengan konsep Flip, masih ada nggak sih tantangan yang masih ditemui sampai saat ini? Banyak banget ya kalau dari sisi tantangan, Mbak. Mungkin dari sisi market, karena kita mau expand ke market yang lebih luas lagi. Dari sisi produk, ada yang perlu kita revamp. Terus dari sisi regulasi kan juga banyak perubahan nih sekarang di Indonesia. Dari sisi kompetitor juga makin banyak yang coba tap in ke produk kirim uang ini. Jadi kita dari sisi Flip ngelihat hal ini wajar lah ya terjadi dalam bisnis, dan solusi untuk melewati masa ini gimana kita bisa tetap fokus nih eksekusi produk yang baik, kasih service yang oke buat user kita, dan terus bikin hal-hal yang lebih ngebantu dan punya impact yang lebih besar buat market Indonesia.
Oke, sorry, last question, Ri. Dari sisi demografi, siapa sih pengguna Flip? Millennials atau justru yang udah mature usianya? Sebenarnya bisa dibilang yang punya akses rekening bank itu target market kita. Tapi behaviornya beda-beda. Awalnya tuh kita saat bikin Flip, kita mikir nih mahasiswa nih yang butuh. Iya. Dan benar, mahasiswa butuh, tapi transaksi mahasiswa dikit kan. Oke. Mahasiswa paling transaksinya sebulan ya sekali gitu buat kirim ke keluarga atau gimana. Karena mahasiswa dari sisi dana juga terbatas. Tapi tapi mahasiswa tuh rutin menggunakannya berkali-kali. Mereka loyal banget. Tapi di sisi lain ada pengguna yang lebih mature, udah berkeluarga, udah punya pekerjaan yang mapan dan lain-lain. Mereka juga gunain Flip karena mereka sering kirim uang. Jadi kita whole life cycle user ada segmennya sih saat ini, Mbak Yin. Tapi dari sisi bisnis sendiri yang menguntungkan Flip tuh lebih kepada rutinitas yang sering atau jumlah besar transfernya? Kalau buat saat ini sih seringnya. Namun tadi yang aku mention, kita lagi banyak develop hal-hal baru yang bikin semua hal jadi penting sih. Iya. Karena kalau kita lihat bank digital aja sekarang kan juga udah gencar kan menawarkan penawaran seperti ini, transfer unlimited, mungkin jumlahnya bisa lebih besar dari Flip, tapi mungkin ada keterbatasan gitu. Makanya mungkin Flip akan ada strategi lain ya yang supaya bisa compete atau mungkin bersinergi dengan bank yang sekarang juga makin gencar gitu ya. Oke, thank you Ria udah menyempatkan waktu bincang-bincang dengan Daily Social, dan semoga makin banyak nih fitur-fitur baru dari Flip. So far tapi paling banyak di Jabodetabek atau di luar Jawa atau Pulau Jawa nih, Ri? Lumayan menyebar, Mbak Yeni, tapi kebanyakan di kota-kota yang relatif besar ya. Karena kan kebutuhan kirim uang ini biasanya orang tinggal di kota, ya udah jadi urban people lah ya. Tapi udah mulai banyak juga di kota-kota yang relatif lebih kecil udah mulai menggunakan Flip saat ini. Karena mungkin awareness-nya juga lebih terbentuk. Dan kegiatan marketingnya Flip lumayan kencang ya sekarang, karena gue lihat di mana-mana ada iklan Flip gitu. Belum di mana-mana, Mbak. Oh, belum ya? Belum. Oke, makasih ya Ria atas waktunya, dan sukses buat Flip. Kita tunggu lagi inovasi, mungkin berita funding ke depannya tahun 2022. Oh, amin. Semoga ada, amin. Oke, selamat bekerja kembali, Ari. Thank you. Ya, makasih Mbak Yeni. Sama-sama.